Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indra Sranam Afizar dari kelas 5B Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus. Langsung saja kita lihat ke materinya. Apa yang dimaksud dengan hambatan psikologis pada anak remaja berkebutuhan khusus? Hambatan psikologis yang terjadi pada anak remaja berkebutuhan khusus karena pertumbuhan mental mereka yang lambat, maka akan terpengaruh khususnya terhadap perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif ARBK rata-rata cenderung terhambat dalam berpikir, menganalisis, serta mengolah informasi yang diperoleh. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi tentang jenis-jenis hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus. Baik, yang pertama yaitu ada tunagrahita atau retardasi mental. Tunagrahita yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991, anak tunagrahita didefinisikan sebagai anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak-anak pada umumnya. Hambatan psikologis yang terjadi pada anak ini yaitu perkembangan mental mereka yang sangat lambat, maka akan berpengaruh khususnya terhadap perkembangan kognitif mereka. Jadi misalnya pada anak tunanetra, mereka tidak dapat melihat secara langsung objek yang ada, sehingga dalam memperoleh informasi atau pengetahuan akan cukup sulit. Karena mereka hanya menggunakan indera mata, maksudnya indera yang didapatkan untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Sedangkan untuk anak tunarungu, mereka memperoleh informasi hanya dengan cara melihat dan meraba, tetapi hal itu juga sangat sulit karena sejak lahir mereka tidak dapat mendengar sumber suara. Untuk anak tunagrahita, perkembangan kognitifnya juga terhambat karena IQ mereka yang rendah, sehingga dalam proses mengingat sesuatu akan terganggu dan sering lupa. Kemudian yang kedua ada kesulitan belajar. Kesulitan seseorang ARBK untuk menangkap dan memproses informasi, terutama dalam konsep matematika dan linguistik. Kesulitan belajar tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan yang rendah, tetapi banyak orang yang salah paham. NCLD, sebuah kelompok yang mencakup perwakilan dari sebuah organisasi profesional, mendefinisikan ketidakmampuan belajar sebagai istilah luas yang mengacu pada beragam kelompok gangguan yang ditandai dengan kesulitan mengendalikan dan menggunakan indera pendengaran, berbicara, dan kemampuan membaca, keterampilan menulis, berpikir, atau matematika. Kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar khusus. Kesulitan belajar secara umum ditunjukkan oleh prestasi akademik yang rendah di semua mata pelajaran. Sedangkan kesulitan belajar khusus ditujukan pada siswa yang hasil belajarnya kurang baik dalam bidang pembelajaran tertentu, seperti membaca, menulis, dan matematika. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan kognitif, cedera otak, disfungsi otak tertentu, diskinesia membaca, atau afasia yang berkembang. Baik, kemudian hiperaktif. Hiperaktivitas juga dikenal sebagai attention deficit without hyperactivity disorder atau dengan disingkat ADD atau HD. ADD atau HD ini melibatkan tiga aspek masalah seperti defisit perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Ketika kesalahan hanya terjadi pada sisi pertama, itu disebut gangguan pemusatan perhatian atau ADD. Dan ketika
ketiga aspek itu terpengaruh itu disebut ADHD. Hal ini disebabkan oleh kerusakan otak atau kebingungan emosional atau keterbelakangan mental. Itu menurut Solek dan Bandi. Anak hiperaktif memiliki masalah dalam memusatkan perhatian atau berkonsentrasi, kemudian menyesuaikan tingkat aktivitas dan menghambat perilaku mereka sendiri. Gangguan hiperaktif ini adalah gangguan belajar yang umum pada anak-anak dan orang dewasa. Biasanya seseorang mengalami pada masa remaja dan kadang-kadang ditemukan di taman kanak-kanak sampai usia sekolah dasar hingga dewasa. Berikutnya ada tunalaras. Tunalaras merupakan seorang individu yang mengalami hambatan dalam mengontrol emosi dan kontrol sosialnya. Penyandang tunalaras menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang umumnya tidak mengikuti norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Roides merekomendasikan pendekatan ekologi untuk mendefinisikan gangguan perilaku. Dia menggambarkan ketidakstabilan emosi dan perilaku sebagai produk dan lingkungan hasil individu dan keberadaan individu, budaya, lingkungan sosial, dan keluarga. Mangunsong juga menjelaskan 3 perilaku utama yang muncul pada anak dengan gangguan perilaku menyimpang, yaitu agresif, tidak suka dengan keramaian, dan suka membela diri. Ciri-ciri anak tunalaras menurut Slavin adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kemampuan belajarnya berkurang. Gangguan ini bukan karena faktor intelektual, sensorik, atau kesehatan. Dan kedua, tidak mampu membangun atau memelihara hubungan interpersonal yang baik dengan guru dan teman sebayanya. Ketiga, sering berperilaku kasar dan kurang sopan. Baik, yang terakhir ada gangguan bicara dan bahasa. American Speak Language Hearing Association mendefinisikan kelainan bicara sebagai kemunduran artikulasi pengucapan suara, kefasihan, dan bunyi suara. Kelainan berbicara dan bahasa merupakan kategori terbesar kedua di antara anak-anak setelah kesulitan belajar, yang termasuk ke dalam kategori gangguan bicara antara lain yaitu 1. Gangguan artikulasi. Kelainan ini merupakan kesulitan dalam menghasilkan suara yang menyusun kata. Ada 4 jenis kelainan artikulasi, yaitu penggantian, penghilangan, penambahan, dan penyimpangan. Yang kedua, gagap. Apabila cara bicara seseorang anak didominasi oleh ketidaklancaran tertentu meski pada usia yang sangat muda, maka kemungkinan anak tersebut mengalami kelainan bicara. Indikasi paling umum untuk mengenali gangguan kelancaran bicara biasanya adalah adanya pengucapan yang gagap. Kemudian yang ketiga, bicaranya rocos. Kelainan ini menyangkut ucapan yang begitu cepat sehingga sangat berantakan, yang mengakibatkan kata-kata dan ide dia bercampur aduk yang membingungkan dirinya sendiri. Baik, sekian materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.